Pemerintah bertujuan menekan penyebaran COVID-19 melalui penerapan PPKM darurat hingga PPKM level 4. Namun di satu sisi beberapa pihak menerima kebijakan ini dengan sedikit berat. Seperti sejumlah pemilik usaha warteg yang mengeluhkan pendapatannya harus turun, bahkan tak sedikit yang gulung tikar. Sebagai solusi, pemerintah pun menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak. Kami bahas bersama Raden Pardede, Sekretaris Eksekutif 1 KPCPEN dan juga Ketua Kuantara atau Komunitas Warteg Nusantara, Mukroni. Selamat malam Pak Raden dan juga Mbak Mukroni. Selamat malam Mbak Tiffany. Baik, terima kasih. Pak Dede, selamat malam. Semoga dalam keadaan sehat Bapak-Bapak. Saya mau ke Pak Mukroni terlebih dahulu. Bagaimana teman-teman dari pelaku usaha warteg ya atau warung kecil menanggapi kondisi pembatasan, pengetatan kebijakan yang selama ini? Seberapa berat kondisi ini? Ya, Mbak Tiffany, kalau boleh ini berpendapat, memang pandemi ini kan suatu hal yang menimpa seluruh dunia dan tidak termasuk bangsa kita Indonesia, dan termasuk khususnya warung ya, warung makan yang bergerak di bidang ekonomi. Jelas ini sangat istilahnya cukup menerpa kami, sehingga banyak rekan-rekan kami harus istilahnya mengundurkan diri dari usaha alias tutup ya, dan jumlahnya juga lumayan karena mungkin hampir 50% Mbak. 50%. Usaha kami mengalami kebangkrutan atau tutup, dan tentunya ya kami ingin agar semua ya, pihak maupun pemerintah ya untuk bisa agar usaha kami itu tidak semakin merosot, tidak terpuruk. Oke. Karena itu kita mendoakan semoga ini cepat berlalu, Mbak. Oke. Pak Mukroni, 50% tadi ya yang terpaksa gulung tikar alias bangkrut ya di masa pandemi ini. Sisanya 50% bertahan, namun juga mengeluhkan adanya penurunan pendapatan. Berapa penurunan pendapatan dalam persentase kira-kira dari yang sebelumnya, sebelum pandemi? Iya, memang tergantung masing-masing ya Mbak ya, karena nggak spesifik. Misalnya saya mendapati warteg yang di Bekasi yang tadinya ya bisa menerima pendapatan atau penjualan sekitar 3 juta, 4 juta, sekarang cuma hanya 300. Artinya hampir 90% Mbak. Ada juga yang mungkin karena kreatif, ada sedikit mungkin online gitu kan, ya bisa sampai 50% lah gitu kan. Artinya memang ini tidak bisa distandarisasi persentase, tapi hampir 50 sampai 90 Mbak. Kondisi ekonomi di bidang warteg ini Mbak, mengalami penurunan. Sangat besar penurunannya, cukup drastis itu, hampir 90% Pak Mukroni. Karena itu tadi daya beli masyarakat turun, terus distancing sosial, terus pemberlakuan PPKM di mana kantor-kantor juga yang tidak esensial juga tutup, itu kan juga mempengaruhi penjualan kami, Mbak. Oke, Pak Mukroni, yang memilih untuk bertahan, tapi kondisinya memang tidak sebaik sebelum masa pandemi. Bagaimana cara bertahan ya? Artinya dalam hal misalkan display makanan, kita tahu warung Tegal atau warteg itu kan daya tariknya adalah etalase lauk pauk. Ya kan, etalase lauk pauk sangat banyak di sana. Dengan kondisi ini, pengunjung yang sangat sepi, bagaimana mengakali ini? Kemudian kalau misalnya tetap harus jualan, tapi makanannya habis, tidak ada pengunjung, bagaimana? Ya, memang kalau distancing sosial kan offline kan jelas turun, Mbak. Makanya kita mengusahakan agar teman-teman itu mengalih ke arah digitalisasi. Digitalisasi artinya menjual atau market dengan sistem online, Mbak. Karena dengan sistem online ini kan tadi bisa memberikan solusi ya. Cuma kan tidak segampang itu, dia ada proses 1 bulan itu kan supaya dia dikenal di online itu kan. Jadi kita usahakan teman-teman untuk berpindah, istilahnya bermetaforse dari offline ke online itu salah satu yang menjadi solusi, walaupun itu solusi yang
sementara gitu Mbak. Oke. Tiffany. Walaupun sudah menjadi solusi, tapi belum sebegitu Ya, optimal atau karena maksimalnya ya. faktor daya beli Intinya tadi begitu kan, ya. daya beli masyarakat, Oke. terus orang-orang kantor juga kan, mereka kan kalau makan siang kan biasanya kan orang-orang kantor pesen lewat online gitu kan, dengan Oke. ketiadaan mereka di kantor, terus daya beli masyarakat juga ini menurun juga Mbak, yang online juga gitu kan. Pak Mukroni, bagaimana Ini lebih soal bantuan? daripada kita hanya berjualan offline gitu kan. Oke, insentif bantuan kepada para pelaku usaha warung kecil seperti apa selama ini? Apakah cukup merata pendistribusiannya Ya ini yang diterimanya? justru kami pertanyakan gitu kan, karena teman-teman kita kan punya komunitas dan sejabotabek Mbak, ada Korwil, ada anggota, dan mereka justru istilahnya saya nggak dapat gitu kan. Ya, artinya sementara saya melihat di media itu triliunan yang digelontorkan oleh pemerintah terhadap bantuan-bantuan yang tadi disampaikan oleh Mbak Tiffany. Ini kami agar pendataan ini langsung atau bagaimana pemerintah bisa tepat sasaran terhadap usaha-usaha yang terimbas oleh pandemi ini Mbak Tiffany. Oke, intinya Jadi untuk sementara kami pendistribusiannya belum mempertanyakan dulu merata lah ya. gitu, karena banyak teman-teman yang masih ini belum mendapatkan daripada bantuan yang diserahkan oleh pemerintah. Oke, pertanyaan Pak Mukroni akan ditampung oleh Pak Raden Pardede. Pak Raden, terkait dengan insentif bantuan, ternyata belum semuanya merasakan dan menerima manfaat insentif bantuan ini. Khususnya tadi dari rekan-rekan pemilik usaha warung kecil gitu atau warteg, teman-temannya Pak Mukroni. Apa skema, kemudian bagaimana pemberian insentif bantuan, dan mengapa masih ada yang mengeluhkan belum menerima bantuan ini? Ya, terima kasih. Tapi pertama-tama yakin dan ada cara ini. Dan kita juga perlu partisipasi daripada kita semua supaya kita semua bisa disiplin untuk melakukan protokol kesehatan ini, karena dampaknya adalah kepada kita semua, dan kita sudah melihat ketidakdisiplinan kita membuat juga berdampak kepada saudara-saudara kita pedagang kaki lima dan warteg ini. Jadi kita harus melihat ini dampaknya itu kepada kita juga. Jadi kita ikut bertanggung jawab, seluruh masyarakat harus ikut melihat ini Pak, karena memang di sisi lain pemerintah akan mencoba membantu para pengusaha mikro ini. Ya, kita akan coba bantu, tetapi yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana mengembalikan pendapatan mereka sebagaimana yang normal. Nah, itu pertanyaan tadi, bagaimana caranya? Sebetulnya caranya yang kita sudah lakukan selama ini, kita sebutkan itu bantuan produktif untuk usaha mikro, menyangkut juga kepada pedagang kaki lima atau warteg ini. Selama ini yang kita sudah berikan bantuan untuk 9,8 juta mikro. Nah, tambah dengan 3 juta dalam waktu dekat ini, tambah lagi 1 juta. Di mana selama ini prosesnya itu dilakukan melalui pemberian langsung kepada rekening di bank. Ya, data-data ini dikumpulkan oleh dinas di Menkop UMKM, ya, tingkat kabupaten. Kemudian data-data ini dikumpulkan oleh Menkop UMKM. Dari situlah kemudian diseleksi data itu supaya tidak ada pengulangan-pengulangan, tidak ada double, kemudian dikirimkan langsung kepada yang bersangkutan melalui rekening di banknya. Dalam minggu-minggu depan ini sekitar 700.000, minggu ini dan minggu depan ini 700.000 sudah dibuatkan SK-nya, dan sudah ada di bank, by name by address, maka itu otomatis bisa dilakukan sangat singkat sekali. Kemudian minggu depan akan ada 1,5 juta lagi melalui bank
Nah, sementara itu yang diumumkan Presiden baru-baru ini, di mana akan ada tambahan satu juta lagi, ya, yang masing-masing adalah sebesar 1,2 juta rupiah per orang, akan disalurkan langsung lewat TNI dan Polri. Di TNI Polri akan berkunjung kepada tempat yang kategori 4 tadi itu, dan kabupaten kota. Dan mereka akan disalurkan melalui TNI Polri. Dan mereka tetap juga akan memandu dari data-data dari UMKM dan juga data dari Pemda. Intinya kita akan menyalurkan dalam minggu ini, minggu depan. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, Pak Raden, bagaimana kemudian pendataan? Artinya kalau tadi kan Pak Mukroni bilang bahwa belum semuanya merasakan manfaat atau menerima insentif bantuan ini. Mungkin salah satunya adalah perihal misalnya data atau ketidaktahuan bagaimana proses ini. Nah, bagaimana kemudian pendataan ini? Apakah memang di-post di pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, sehingga kan soalnya kan pemilik usaha atau pelaku usaha warung kecil ini kan banyak kan, di setiap daerah provinsi itu pasti ada kan Pak Raden kan. Nah, bagaimana mungkin pendataannya ini? Menurut saya, kalau boleh dari asosiasi ini, Kowantara, Pak, dengan Menkop UMKM, Dinas UMKM, supaya datanya itu nanti dimasukkan. Itu juga sangat baik sekali kalau data itu nanti kami akan juga menghubungi Menkop UMKM untuk juga berhubungan dengan Pantara, Pak, ya. Wantara, kalau boleh nanti dititipkan kepada kami nomornya dan namanya lengkap supaya nanti kami bisa coba titipkan kepada Menkop UMKM. Ini sangat baik sekali supaya ini didaftar. Ya, kesalahan kita harus kita akui dalam hal data ini, data penduduk Indonesia ini siapa yang pedagang timah, siapa yang warteg, siapa yang pedagang asongan, itu tidak didaftar dengan baik. Jadi dengan kesempatan ini saya pikir itu sangat sekali didaftar dan nanti kita masukkan di dalam data yang akan diberikan kepada TNI dan Polri. Oke, baik. Pak Mukroni, tadi perihal pendistribusian, bagaimana akhirnya pendataan ini juga bisa lancar ke depannya. Artinya sudah ada insentif bantuan, tadi Pak Raden juga menjanjikan mudah-mudahan berjalan lancar. Plus satu lagi adalah kebijakan atau pelonggaran kebijakan sekarang bahwa pengunjung atau masyarakat bisa makan di warteg atau di warung kecil dengan pembatasan durasi atau waktu maksimal 20 menit. Apakah ini disambut baik dan bisa menjadi solusikah atau bagaimana? Ya, ini kalau istilahnya dari kami ya tentang pembatasan 20 menit ini juga kurang tepat, Mbak. Karena yang makan di warteg ini kan tidak bisa secepat 20 menit. Ada anak muda, terus orang tua. Kebetulan kan banyak juga orang-orang tua yang para pekerja kebersihan. Itu kan banyak kan dari pensiun-pensiunan ya, orang-orang yang tua itu. Mereka itu kan kalau makan di warteg juga kan butuh waktu. Saya takutnya kalau tersedak gitu kan, karena ditarget waktu 20 menit terus ada apa-apa, ini yang tanggung jawab siapa gitu kan. Apalagi kalau mudah-mudahan janganlah sampai meninggal terus bukan karena COVID tapi karena tersedak gitu kan. Terus 20 menit juga kan dalam COVID kan istilahnya kan maaf Mbak ya, artinya COVID ini kan tidak menunggu 20 menit. Kalau memang dia tidak melakukan prokes juga dia akan cepat. Dan insya Allah alhamdulillah warteg tadi seperti disampaikan Pak Raden bahwa kita juga membantu bahwa kita membuat travel terus masker dan sebagainya. Yang insya Allah inilah artinya hal-hal seperti itu tuh nggak terlalu ini sulit yang dilakukan oleh warteg, itu satu. Yang kedua itu ada beberapa makanan yang perlu waktu Mbak Tiffany. Misalnya kalau lele atau seafood itu kan yang di warteg-warteg itu kan butuh lele itu harus dimatiin dulu terus digoreng terus
apa artinya membuat sambal, terus bagaimana itu kan perlu waktu. Apalagi kalau makan kepiting, mungkin Pak Pardede kalau makan kepiting kaki lima kan butuh waktu yang cukup lama. Jadi, ini bagaimana untuk pembelakuan 20 menit ini? Oke. Menurut kami untuk sementara kalau memang dilarang ya bisa ada dine-in gitu kan, atau take away, atau tadi dibebasin. Oke, jadi menurut saya justru ini akan membahayakan, apalagi nanti misalnya para chef, para juru masak ini tergesa-gesa, akhirnya terjadi misalnya minyak panas tumpah atau lain sebagainya, dan menimbulkan sesuatu yang kita harapkan. Jadi itu Mbak Tiffany, saya pikir ini yang kebijakan 20 menit ini sementara kami menolak, Mbak. Oke, sementara menolak artinya walaupun membahayakan kami gitu kan, dan pelanggan itu. Oke, walaupun sudah diberikan pelonggaran, artinya sedikit bisa bernafas bagi pemilik usaha, tapi jelas menolak ya, karena alasan karena keselamatan tadi, itu daripada membahayakan, Mbak, mendingan membahayakan. Oke, tidak ada jaminan. Tegas saja, misalnya dine-in. Tapi ya tadi Bapak, jadi kalau misalnya kita suruh libur ya tadi ada insentif, ada stimulus gitu kan kepada kami supaya kami bisa hidup gitu kan, karena kondisi kami kan membayar list, bayar apa sebagainya. Oke, Mbak Tiffany. Baik, artinya kebijakan ini jelas tidak mau dijalankan karena ada potensi membahayakan perihal keamanan keselamatan. Yang lebih menjadi solusi adalah insentif tadi ya. Saya terakhir ke Pak Raden, silakan Pak Raden untuk menanggapi hal ini. Jadi begini mungkin ya, yang dimaksud 20 menit ataupun 30 menit atau 20 menit lah katakan itu adalah pas makannya. Jadi bisa saja dia pesan Pak itu dimasak, kemudian dia pas makan di tempat itu ada 20 menit. Itu bisa lah kita buatkan ininya. Kalau makan kan, kalau makannya saja 20 menit bisa lah. Memang saya akui Pak, kalau untuk masak ini nanti khawatir tadi minyak gorengnya jatuh kemana, itu jadi menurut saya Bapak, ini kan sudah dibuat pelonggaran, dipakai saja dalam koridor itu. Pertama adalah ya pesan aja dulu, pas duduknya saja yang dihitung 20 menit Pak, itu satu ya. Yang kedua, kita kalaupun memang begitu, yang kedua adalah yang sudah siap masak aja dulu yang harus sajikan. Jadi maksud saya begini Pak, memang ini tidak kondisi yang ideal, tidak dalam kondisi yang normal semuanya. Jadi kita harus ada penyesuaian lah Bapak. Jadi saya pikir daripada sama sekali tutup kan lebih berat lagi. Jadi sudah ada kelonggaran itu, dipakailah kelonggaran itu dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi, tidak akan kaku juga, tapi dipakailah untuk makan 20 menit. Kemudian yang kedua adalah banyak juga disajikan makanan-makanan yang memang siap langsung dimakan. Mungkin itu Pak, jadi mudah-mudahan harapan kita tentu adalah ini tidak normal, kita tahu. Harapan kita adalah bahwa dengan kesadaran masyarakat semuanya, bukan hanya warteg ini, semuanya Pak. Kita harus sadar semuanya bahwa kita adalah korban dari ketidakdisiplinan kita juga Pak sebetulnya. Dan ini bukan soal warteg tapi kedisiplinan masyarakat Tuhan. Pak Raden. Karena itu mari kita bersama-sama coba dalam situasi yang seperti ini kita harus menyadari demi kesehatan, demi untuk menjaga supaya kita tetap selamat dari COVID-19 ini, kita coba usahakan lebih disiplin dengan skala yang ada. Oke, sedikit Pak Raden, mungkin begini, untuk mencapai kondisi ideal itu tadi, tapi ada risiko bahaya atau risiko keselamatan. Karena walaupun dibatasi pengunjung yang makan di warteg gitu ya, tapi masuk warteg itu kan tidak ada PCR, tidak ada antigen gitu. Jadi siapapun bisa tahu, bisa masuk, bisa datang, bisa makan, tanpa kita tahu bagaimana apakah dia aman atau tidak gitu. Bagaimana kemudian hal ini? Sedikit saja Pak Raden. Ini adalah memang harapan kita adalah bahwa masyarakat kita terutama yang di perkotaan, katakan di Jabodetabek ini, katakan Jakarta lah, ini mestinya sudah sekitar 70% yang sudah divaksin. Ya, jadi mestinya risiko itu akan lebih kecil. Nah, kita buat seperti itu lagi, kita persyaratkan mau makan di warteg pakai PCR. Gimana bapak-bapak warteg mengecek itu? Kan nggak
ini juga nggak benar juga gitu loh. Mana jadi sebelum pesan warteg, mana PCR testnya itu nggak kurang praktikal juga itu. Jadi saya pikir memang harapan kita adalah tetap dijaga prokesnya. Prokesnya, oke. Makan di warteg. Kalau kita bikin persyaratan seperti itu, saya pikir akan lebih rumit lagi, bapak-bapak. Kasihan bapak-bapak yang pedagang warteg ini. Baik, baik. Terima kasih Pak Raden Pardede dan juga Pak Mukroni sudah bergabung berdiskusi di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Mudah-mudahan ada solusi terbaik khususnya bagi para pelaku usaha kecil nanti ya ke depannya. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam.